dan istri bernama Audrey. Mereka memiliki anak tunggal, yang bernama Jenny. Pagi itu mereka sarapan bersama. Audrey meminta uang pada Immanuel untuk memulai bisnis barunya di bidang kuliner, yaitu membuat toko kue. Keinginan ini juga untuk mewujudkan cita-cita Jenny, karena sejak kecil, Jenny bercita-cita untuk menjadi seorang chef handal dan terkenal. Singkat cerita, Audrey sudah memulai bisnis barunya, dan kesibukan mulai menghampiri dirinya. Bahkan Immanuel yang kala itu ingin ditemani untuk menghadiri pameran saja tak bisa. Alhasil Immanuel harus berada di pameran itu sendirian. Tak lama rekan Immanuel yang bernama Yuri datang bersama istrinya Cassandra, yang kalau dilihat-lihat sangat mempesona. Yuri menikmati keindahan barang-barang pameran, tetapi Sandra tidak menikmatinya. Sebab Sandra sendiri tak paham tentang dunia seni. Oleh karena itu ia memutuskan untuk berkeliling mencari hal yang bisa ia nikmati. Sementara itu, Immanuel memperhatikan pesona kecantikan Sandra. Kalau dibandingkan dengan Audrey, sangat jelas, pesona kecantikan Sandra akan menggoda pria manapun. Hal ini yang membuat Immanuel mencoba untuk berbincang dengan Sandra. Tapi sayang niatnya hanya bertepuk sebelah tangan, karena Yuri memanggil Sandra untuk mengajaknya pulang. Keesokan harinya, suasana di rumah membuat Immanuel semakin tak nyaman. Dikarenakan pagi itu harusnya Immanuel makan sarapan yang penuh gizi. Namun dia hanya diberi cup cake untuk sarapan. Audrey benar-benar sibuk, sampai-sampai hanya membuat sarapan, ia pun tak sempat. Di sisi lain, Yuri yang saat itu sedang bersama seorang lelaki menuju suatu tempat untuk meeting. Ia mendapat SMS dari Sandra, yang mengingatkan jika hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Yuri langsung menelepon Sandra, dan meminta maaf tak bisa merayakan bersama Sandra, karena saat ini, jadwal meetingnya sedang padat. Dan tak disangka-sangka ternyata itu semua hanyalah sebuah kebohongan, karena Yuri tidak pergi meeting, melainkan ia pergi ke hotel bersama seorang pria maco untuk melakukan cokot-cokotan. Malam harinya Sandra berniat memberikan surprise anniversary pada Yuri, dengan mendatangi hotel yang disinggahi Yuri. Tapi alangkah terkejutnya ia, ketika melihat kelakuan suaminya, yang ternyata adalah seorang penyuka sesama jenis. Sandra sangat kecewa dan sakit hati, karena kurang cantik apa dirinya, kurang seksi atau kurang mulus apalagi dirinya, sampai-sampai Yuri melakukan hal itu. Dan Sandra pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Di lain waktu, di sebuah villa di pinggir pantai, terlihat Immanuel sedang berlibur seorang diri. Menenangkan pikiran, karena kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Kebetulan jika villa sebelahnya, ditempati oleh Sandra. Timbullah ide-ide liar di kepala Immanuel. Lalu ia pun menyapa Sandra dan berbincang. Dari kejauhan tak lama setelah itu, terlihat Sandra sendirian menaiki bot untuk menikmati pantai, tapi sayangnya bot yang dinaikinya harus mogok. Melihat kesempatan berlian itu, Immanuel si ahli mekanik menunjukkan kebolehannya, dengan berenang ke bot Sandra dan memperbaiki bot tersebut. Selepas itu mereka kembali ke villa bersama, dan Immanuel yang hasratnya sudah memuncak, tak bisa lagi menahannya. Ia pun langsung menarik Sandra dan mencokoti bibir dan keindahan dunia itu di villanya. Setelah menikmati keajaiban dunia milik Sandra, berakhir pula waktu liburan mereka. Immanuel kini benar-benar kepincut pesona tubuh Sandra. Tapi mereka harus pulang, karena aktivitas rutin mereka. Dan terlihat jelas di wajahnya, jika saat itu ia merasa sangat bersalah atas perselingkuhan yang sudah dilakukannya. Tetapi di sisi lain bayang-bayang wajah Sandra beserta keindahan gunung dan isinya, yang selalu dirawat itu, membuat Immanuel tak bisa memikirkan hal lain. Setelah beberapa hari setelah itu, Sandra menghubungi Immanuel dan mengajaknya kembali ketemuan di hotel. Jelas sekali Immanuel tak menolak, langsung tancap gas dan bertemu dengan Sandra di hotel. Di hotel itu pula, mereka kembali bermain cokot-cokotan. Di sisi lain Jenny sedang bersama temannya yang bernama JM. Jenny pun curhat kepada temannya, jika belakangan ini ayahnya menjadi sangat sibuk, dan jarang pulang ke rumah. Jenny pun berinisiatif mencari tahu apa yang dilakukan sang ayah.
Jenny mendatangi kantor ayahnya dan tidak menemukannya. Lalu salah satu rekan kerja ayahnya memberitahu jika Immanuel sedang ada meeting di sebuah hotel. Jenny pun langsung menghampiri hotel itu dan memastikan apakah ayahnya benar-benar melakukan meeting. Namun saat sampai di sana, dan firasat Jenny itu benar, karena ia melihat ayahnya sedang bermesraan bersama wanita lain. Seketika itu juga, Jenny emosi dan ingin memarahi ayahnya di depan keramaian. Tapi JM berusaha menenangkan Jenny dan memberitahu jika lebih baik di tempat lain saja, karena akan sangat malu jika melakukannya di tempat umum. Akhirnya mereka berdua kembali ke rumah. Sementara itu pada malam hari ayah, Immanuel kembali ke rumah. Jenny melihat ayahnya dan merasa sangat emosi, karena sang ayah benar-benar akan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Di samping itu terlihat Yuri menghampiri kediaman istrinya Sandra. Yuri meminta maaf dan berjanji akan taubat jika Sandra mau kembali padanya. Sayangnya permintaan maaf itu ditolak mentah-mentah, dan Sandra memberitahu jika sekarang ia sudah punya lelaki lain. Di sisi lain, Jenny sudah memberitahu ibunya mengenai perselingkuhan ayahnya. Dan akhirnya Audrey diam-diam pergi memata-matai kemana suaminya itu pergi. Audrey kemudian masuk ke dalam restoran tersebut dan melihat suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Audrey tidak seperti ibu-ibu pada umumnya, yang langsung ngamuk di tempat umum akan membuat malu. Dan ia berkata pada Immanuel, untuk menyelesaikan masalah ini di rumah saja. Dan mereka pun pulang, dan di malam itu, Immanuel sadar akan kesalahannya serta lebih memilih diam tak berkata seucap kata pun. Singkat cerita Audrey tak ambil pusing, dan memberikan pilihan pada suaminya itu boleh bersama Sandra, tapi dengan catatan, Jenny tak boleh ditelantarkan dan harus sangat diperhatikan. Saat itu juga Immanuel langsung pergi ke kediaman Sandra, dan memberitahu pilihan yang diberikan oleh Audrey, dan Immanuel bersikeras akan terus bersama Sandra, hingga bel rumah berbunyi, ternyata itu adalah sosok Yuri. Dan Yuri langsung marah-marah pada Immanuel, karena merebut Sandra dari dirinya. Pagi harinya, Immanuel berada di rumah dan bersikap seolah mereka sudah berbaikan, agar Jenny menganggap masalah ini sudah usai. Tetapi semakin kesini Sandra semakin ingin dimanja, ia merasa sangat cemburu ketika Immanuel harus pulang ke rumah menemui istrinya. Dan Sandra pun meminta, bisakah Immanuel tinggal di sini saja dan memanjakan dirinya yang kesepian. Sementara itu, Jenny yang tahu kebohongan yang ditunjukkan orang tuanya itu, dan ia meminta ibunya untuk berhenti menggunakan dirinya, sebagai sebuah perjanjian untuk membuat Immanuel bisa pulang ke rumah. Psikologi dan mental Jenny sangat tertekan belakangan ini, hingga akhirnya ia sudah tak bisa menahannya dan pergi kabur dari rumah. Audrey panik melihat anaknya kabur dari rumah, ia memberanikan diri menghampiri kediaman Sandra, untuk meminta bantuan Immanuel mencari Jenny bersama. Tetapi saat sampai di sana, ia malah terlibat cekcok dengan Sandra dan kemudian pulang karena tidak berhasil menemui suaminya. Tapi tak lama setelah itu, Jenny pulang diantar oleh JM. Jenny sekarang sudah ikhlas dan maafkan, serta menerima atas apa yang sedang atau akan terjadi pada keluarganya sekarang. Immanuel dilanda kebingungan yang begitu besar, apakah dirinya harus memutuskan cerai dengan Audrey dan menikahi Sandra. Dan rekannya pun memberi saran pada Immanuel, berkat film layangan putus yang ditonton olehnya. Perselingkuhan adalah awal dari kehancuran rumah tangga. Jika saja Immanuel tetap bersama istrinya maka hidupnya akan baik-baik saja. Di sisi lain Audrey sudah menerima lapang dada dengan kepergian suaminya. Karena ia memilih untuk fokus pada bisnis kuenya hingga ia meresmikan pembukaan toko kuenya itu. Berbulan-bulan sudah berlalu, namun rasa dilema Immanuel tak bisa berlalu begitu saja. Ia bertengkar dengan Sandra, karena saat ini ia sudah memutuskan akan kembali ke keluarganya. Sandra menangis atas keputusan Immanuel, karena mereka sudah menjalin hubungan sejauh ini tapi apa boleh buat. Kemudian Immanuel menelepon dan memberitahu keputusannya itu pada Audrey, dan Audrey menerimanya kembali dan berjanji akan menjadi istrinya yang baik. Serta ada sebuah syarat yaitu Immanuel diminta untuk tidak pernah lagi membahas tentang sosok Sandra di rumahnya.
Malam itu adalah pertemuan terakhir Immanuel dan Sandra dilakukan, mereka sudah sama-sama ikhlas untuk saling melepaskan. Tanpa disangka-sangka ada penculikan dan kepala dari aksi penculikan itu adalah Yuri. Yuri ternyata memiliki dendam yang amat mendalam, karena istrinya yang dianggap surga dunia itu, direnggut darinya. Sandra meminta Yuri melepaskan Emmanuel, namun sesuai rencananya, Yuri akan menyiksa dan memukuli Emmanuel hingga tewas. Dan jasad Immanuel dibuang di pinggir jalan. Audrey yang menanti suaminya, merasa sangat gelisah. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Benar saja, di tengah malam itu, ia mendapat telepon dari rumah sakit dan memintanya untuk datang ke sana. Lalu Audrey datang bersama Jenny ke rumah sakit. Dan ibarat disambar petir, mereka melihat sosok kepala keluarga, yang sudah tak bernyawa penuh dengan luka-luka. Setelah kejadian itu, terlihat Yuri sedang mendekam di penjara. Sandra menghampiri Yuri dan di sana Sandra memberitahu padanya sebuah hal yang akan disesali Yuri umur hidupnya. Pada malam itu ketika Yuri merencanakan pembunuhan pada Emmanuel, malam itu pula mereka berdua sudah memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Emmanuel kembali ke keluarganya, dan aku akan kembali kepadamu, tapi semua itu sudah terlambat. Di akhir film Sandra menghampiri Audrey dan meminta maaf yang sebesar-besarnya padanya. Keduanya kini saling memaafkan dan memutuskan.